Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallun nifas, utawi kidik-kidike nifas lahzatun iku sekecrotan. Wa uridu lan ngarepaken ingsun fi'il mudhari tasrifan ke 13. Wa uridu lan ngarepaken ingsun biha kalawan lahdzah zamanun yasirun iku zaman kang sadela setitik. Watidaun nifas utawi permulaan itunganane nifas minin fisoli iku tetep awet saking infisolil waladi narima kapisahe orok atau si jabang bayi. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh masa nifas ngetokaken geti nifas situna arane apa umur hak jama mutakar salim iku 60. Apa nih sing 60 ku yauman arah dinane wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprahe biasane ngetokaken nifas huneku balik nifas arba'una pada baik mulhaq jama mutakar salim rofane kuwa wow yauman pataiku 40 yauman arah dinane. Beres Ki musonib ngejelasaken masalah masa haid. Selanjutnya Ki musonib arep ngejelasaken mengenai nifas. Nah iki getih atau darah sing sok metu saking wong kemaluane wong wadon. Jadi masalah nifas iku ana batasan-batasanane metune. Ana batasan setitike, ana batasan wakehe ngetokaken darah nifas, ana biasane disebutnya ghalibe nifas. Lah ari sing dimaksud nifas, sing diarani nifas, apakah sing diarani nifas? Artinya nifas getih sing sok metu saking kemalone wadon terus ayo karena sing sok metu ning saking kemalone wadon pun wake udah nifas doang anak haid, anak istihadah. Nah, apa terusnya? Nifas ya tengah-tengah. Nifas iku arti secara bahasane
Arti nifas secara bahasa iku melahirkan, ngelahirakan. Arti nifas secara lughat atau secara bahasa iku melahirkan. Jauh kita ini ngelahirakan. Nah, iku secara lughat, secara bahasa. Lah ari secara istilah syara khusus fikih iku getih sing sok metu saking farjine wong wadon sauwise ngelahiraken tengatakan getih sing sok metu saking farjine wong wadon tes ngelahiraken. Adawa sadurung lewat 15 hari setelah melahirkan. Iku arane getih nifas. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan atau sebelum melebihi 15 hari setelah daripada melahirkan. Nah, iku arane getih nifas. Jadi kapan ana wong wadon terus ngelahirakan ora suwe tes ngelahiraken ngatokaken getih. Nah iku getih arane getih apa? Getih nifas. Getih nifas kok. Kapan ngetokaken getih nifas maka wong wadon pada waktu tersebut diharamkan sholat dan lain sebagainya. Libur. Mengatakan yang penting catatanane ngetokaken getih hekuan ora melebihi 15 hari setelah melahirkan. Jadi lamun kapane ana wong wadon tengatakan tas ngelahiraken ora langsung ngetokaken getih. Barang kesuke orang ngetokaken getih maning, kesuke orang ngetokaken getih maning sampai 15 hari orang ngetokaken getih. Ngetokaken getih pas uli 17 hari nih misal ngatokaken getih. Nah, iku beda maning. Duduk getih nifas tengatakan. Jadi getih nifas mah awas tengatakan. Iku biasa metune tes ngelahiraken. Lamun durung ngetokaken bae ditongkoni bae. Sampai 15 hari. Jadi misal lamun terus ngelahirakan orang langsung ngetokaken getih pas uli seminggu masih disebut darah nifas. Ngetokaken getih pas uli 11 dina masih disebut darah nifas. Ngetokaken getih pas uli 13 dina masih disebut darah nifas. Tapi lamun lewat 15 hari misal uli 17 hari tempe kan ngetokaken getih udu arane getih nifas. Paham? Setengah takan kuan. Lah lamun darahku metune saat melahirkan. Jadi saat bila mana ana wong wadon seketika ngelahirakan ya seketika aku ngetokaken getih. Jadi bersamaan dengan keluarnya si jabang bayi iku maning dudu arane getih
nifas tengetakan disebute damut tolki getih lara manak jika wong Jawa mah lara ngelahirakan disebutnya damut tolki getih lara manak pun ngelahirakan duduk getih nifas. Misal Nyai Fatimah ngelahirakan, nah seketika ngelahirakan seketika pun ngatokakan getih. Jadi seketika si jabang bayi nongol ya seketika kuan darah nongol udu getih nifas kuan awas tengetakan arane damut tolki nah, getih lara manak. Jadi aja jangan disebut darah nifas karena dari nifas mah harus setelah melahirkan. Wis metu si jabang bayi ora suwe kemudian metu getih tembekan nifas. Ari bebarengan karo si jabang bayi mah udu getih nifas arane getih tolki lara manak. Paham? Jadi getih tolkiku lara manak iku nah iku dihukumanane tergantung keadaan mengko. Pertama, bila darah tersebut bersambung karo darah haid sedurunge maka disebutnya darah haid. Artinya sedurung ngelahirakan ke Nyai Fatimah ke iku lagi keadaan haid misal ya lagi keadaan haid ngetokaken getih haid bareng ngelahirakan ya seketika ngelahirakan seketika ku ngetokaken getih maning iku disebute darah haid dikategorikakannya darah haid tengatakan lamun darah yang keluarnya bersamaan dengan si jabang bayi itu bersambung dengan darah sebelumnya yaitu darah haid maka darah tersebut dikatakan yaitu darah haid. Misal mungkin contoh wong wadon meteng mengeluarkan darah selama 3 hari. Tulis awas. Seorang wanita hamil lagi meteng mengeluarkan darah selama 3 hari. Kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan. Ini contoh kan. Ini contoh. Jadi masalah harane. Jadi misal ada seorang wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari. Kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan. Nah, maka hukum darah tersebut darah yang keluar selama 3 hari awas dikatakan darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan serta darah yang keluar bersama dengan anak disebutnya darah haid. Jadi darah yang keluar selama 3 hari seketika sebelum melahirkan dengan darah yang keluar bersamaan dengan si jabang bayi itu dihukumi darah haid. Mengatakan, nah ini berguna mengko besok sirawang bakal duwe rabi, kudu paham. Kok kalau anu kan duwe rabi besok kan oh iya ya kita pernah ngaji Kang Ustaz Unifas iki mengkenen.
Lah sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebutnya darah nifas. Berarti totalnya pira 23 hari. Jadi misalnya Fatimah ya, ngetokakan getih selama 3 hari, tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 keluar darah, tanggal 3 keluar darah, posisi lagi hamil tua. Pada tanggal 4 ngelahirakan. Seketika ngelahirakan, seketika si jabang bayi matu, seketika kun anak getih sing menyertai si jabang bayi. Nah maka iku disebutnya darah haid. Lah iku Nyai Fatimah ngetokaken getih terus-terusan sampai 20 hari. Maka sing 20 hari setelah melahirkan terus murana sampai 20 hari dihitungnya nifas. Paham? Karena nifas mah ngitungnya setelah si jabang bayi keluar. Seketika jabangnya ceprot, seketika kun ngetokan getih misal, iku disebutnya nifas. Lamun terus ngetokakan getih, yang karena getih nifas, lamun selama 20 hari ya, selama 20 hari kun lah disebutnya darah nifas. Paham? Nah iki lagi ngomongaken darah sing ngetokak metune bareng karo si jabang bayi, lamun bersambung dengan darah sebelumnya diaranane darah haid, di hukumannya darah haid. Wis ana maning mengkene contoh maning ke wanita hamil keluar darah selama 20 jam. Ini selama 20 jam, 20 hari. Ada seorang wanita hamil tua keluar darah selama 20 jam. Setelah itu melahirkan. Dan darah terus keluar sampai 20 hari. Awas tengah takan. Dan darah keluar terus sampai 20 hari. Coba hitungannya peremen kok. Endi sing disebut darah nifas. Oke ya, jadi pertanyaannya, darah yang keluar dari seorang wanita yang sedang hamil tua itu selama 20 jam itu dihukumi darah apa coba? Selama 20 jam disebutnya darah apa? Darah fasad. Darah istihadah. Karena lamun Arab pastikan darah layawam durung sampai 24 jam. Ya kan? Karena tempekan 20 jam. Syarat haid kan darah itu harus keluar tidak boleh kurang 24 jam. Kalau kurang bukan darah haid, akan tapi darah istihadah atau darah rusak. Paham? Jadi 20 jamku darah yang keluar dihukumi darah fasad atau darah istihadah. Lah kalau darah selanjutnya setelah melahirkan keluar terus-menerus sampai 20 hari disebutnya darah nifas. Paham? Artinya darah yang keluar itu tidak bersambung.
Jadi orang bersambung dengan darah sebelumnya. Awas dikatakan. Jadi kapan ana wong wadon lagi keadaan hamil tua, kemudian mengeluarkan darah cuma hanya 20 jam. Setelah mendapatkan 20 jam, seorang wanita itu melahirkan. Setelah melahirkan mengeluarkan darah selama 20 hari. Selama 20 hari. Maka darah yang pertama yang keluar selama 20 jam itu bukan darah haid, akan tetapi namanya darah istihadah karena belum mencapai aqallul haid, sedikitnya haid yaitu 24 jam. Baru 20 jam doang, kurang patang jam maning ngelahirakan. Tuh disebutnya darah istihadah. Adapun darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari, nah iku arane darah nifas. Paham? Awas ngatakan. Contohnya maning. Ana wong wadon ngatokakan getih, wong wadon seorang wanita yang sedang hamil tua mengeluarkan darah selama 5 hari. Kemudian darah berhenti selama 1 hari. Awas. Ada seorang wanita hamil tua keluar darah selama 5 hari. Kemudian darah berhenti selama 1 hari. Lalu melahirkan dan keluar darah sampai 20 hari. Sampai 20 hari. Pertanyaan aneh, darah yang keluar selama 5 hari tersebut dihukumi darah apa coba? Darah yang keluar selama 5 hari sebelum melahirkan itu dihukumi darah apa? Selama 5 hari dihukumi darah haid. Jadi darah yang keluar selama 5 hari sebelum melahirkan itu dihukumi darah haid. Jadi misal setiap harinya keluar 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 kali 5, 25 jam. Berarti kan sudah mencapai lebih daripada 24 jam. Bisa dipastikan bahwa darah yang keluar selama 5 hari tersebut adalah darah haid. Adapun darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari, awas, itu disebutnya darah nifas. Dan adapun darah yang keluar saat melahirkan dan keluar bersamaan dengan bayi disebutnya darah istihadah. Jadi contohnya bukan, jadi ada seorang wanita hamil tua keluar darah selama 5 hari, kemudian darah kemudian darah berhenti selama satu hari, berhenti selama 1 hari, lalu keluar darah lagi setelah melahirkan selama 20 hari, maka yang 5 hari dihukumi haid, yang 1 hari yaitu darah yang keluar sebelum melahirkan dan darah yang keluar beserta si jabang bayi itu disebutnya darah istihadah. Adapun yang 20 harinya disebut darah nifas. Iki khususnya wong wadon. Wong wadon pun wajib fardu ain belajar ilmu tentang haid, nifas lan istihadah.
Tuh, karena masih wakeh wong wadon iku ora pada paham ning masalah haid, nifas lan istihadhah. Awas mantap. Bisa jadi penduduk neraka iku akeh wong wadone karena ya bisa jadi sababe orang ngerti ning masalah haid, nifas, rajang istihadhah. Mantap, lamun wong wadon orang belajar haid, orang belajar mengenai nifas, istihadhah, doraka, dosa gede. Apa setengah takan. Makanya jera wong besok kan bakal duwe rabi, ajarkan rabi deh. Terus wallahu a'lamu bishawab. Rabbi fanfa'na